bilang, ya Rasul aku ndaplek, ya Rasul dosa saya banyak. Tapi saya nggak kenal. Nggak kenal Allah. Kan yang kenal engkau ya Rasul. Tolong dong doain saya ya Rasul. Rasul, ya Allah gimana ini umat saya? Minta didoakan. Boleh enggak? Dijawab sama Allah. Alau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Ya Muhammad, kalau ada umatmu yang beling-beling, yang daplek-daplek itu datang kepadamu, mohon diampunkan kepadaku, mintakan ampun, pasti aku terima tobatnya. Nah itu makanya karena Rasulullah ini dalam keadaan hidup dan meninggal sama, maka orang umroh ke sana sebenarnya juga sedang minta kepada Rasul, ya Rasul, tolong dong. Itu jauh usah terus kemudian lebih baik disedekahkan ke tetangga. Yang disedekahkannya disedekahkan, yang dipakai ke sana ya ke sana. Enggak kok kemudian milih lebih baik ke tetangga, baik ke sana. Oh tiba-tiba sekarang ada orang punya logika, daripada lebih baik diserahkan ke tetangganya daripada umroh. Tangganya masih utang, itu kan karena masih miskin, coba. Makanya sana bilang, ya Rasul, saya ke sini pakai modal ya Rasul besar. Bagaimana saya punya modal ke sini dan punya modal untuk kasih tetangga kan enak gitu. Orang sekarang aneh-aneh, ambil tuh sikap lebih baik ini loh. Ini pemancar kita fawali wajaka syatrul masjidil haram, mengarahkan ke sana ke pemancar. Nah di saat itulah kemudian pemancar ini bergerak dibawa oleh putra-putri Nabi Ibrahim. Dibawa, yang satu dibawa oleh Nabi Ishak geser ke Filistin. Yang dibawa oleh Nabi Ismail geser ke tetap di Mekah. Yang akhirnya sama-sama punya kekuatan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasulullah jadi nabi, dua tempat ini menjadi dua tempat yang sangat diberkahi. Alladzi barokna haulahu, Masjidil Haram ya barokah, Masjidil Aqsa ya barokah. Anda nggak bisa mengatakan ini semuanya palsu, nggak bisa. Di dalam tradisi Filistin juga ada tradisi downloadan, di dalam tradisi Makkah juga ada downloadan. Maka kemudian alladzi barokna haulahu bergerak, yang Palestina bergerak ke Eropa, bangun peradaban di Eropa. Barokah yang dari Makkah yang bergerak ke sini bangun Indonesia. Bergerak, jadi jangan dikira Eropa bisa bangkit sedemikian gede, barokahnya Masjidil Aqsa yang dibawa oleh teman-teman dari Injil, dari Nasrani bangun di sana di Eropa, di Vatikan, mulai diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang tadinya nggak dikenal. Sebagian dibawa oleh orang-orang Hawariyun. Yang bersini, ya ke sini bergerak. Makanya di sini bisa menjadi bangsa juga barokah dari Masjidil Haram. Perang 10 November, itu perang karena barokah Masjidil Haram. Karena itu ada perang Sabilillah. Teriakannya Allahu Akbar. Gitu. Tapi waktunya tepat. Nah kalau sekarang ini kan waktunya nggak tepat teriak Allahu Akbar di tempat yang nggak tepat. Di tempat di depan polsek ngebom nih nggak pas. Tapi 45 benar-benar berkah yang pas. Allahu Akbar. Keluar semua. Sampai kemudian menghasilkan sistem kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Indonesia menggunakan sistem ra'iyah atau rakyat. Menggunakan sistem kebersamaan namanya musyarakah atau masyarakat. Menghasilkan sebuah sistem kompromi namanya musyawarah dalam konsep wasyawirhum fil amri, menjadi NKRI dengan pimpinan tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini barokah istilah-istilah dari Makkah. Makanya jangan kemudian ada orang menganggap anti Arab, gimana ini orang-orang ini. Kalian datang ke sini duduklah yang baik. Kita kasih atap Arab di Indonesia kan gitu. Atap rakyat, atap majelis, permusyawaratan, atap. Nah orang yang baru datang dari Arab duduklah di bawah situ. Bareng-bareng ayo ngopi sing enak. Jangan kemudian mengatakan bahwa tempat ini sudah sangat Arab. Kamu bilang anti
Arab. Pesantren masih mengajarkan bahasa Arab. Anak-anak saya masih fa'ala yaf'ulu fa'lan. Itu masih ja'a zaitun koma amron. Masih mundak kok ja'a zaitan koma amrun. Masih semuanya belajar di situ. Masih menggunakan standar innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Masih, jangan dikira. Itu masih diajari menjadi orang-orang yang makrifat dalam memahami agama. Sehingga siap untuk menjadi mubtada, untuk menjadi pemimpin. Karena semua pemimpin harus makrifat. Gak boleh pemimpin kok nakiro. Mubtada nakiro, khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir. Masih diajari rofa, bagaimana bangkit, bagaimana berdiri. Masih diajari berpikir dengan kuat secara Al-Quran. Pondok-pondok takfid terbesar masih punyanya NU. Kok yang kecil-kecil tiba-tiba mengatakan mereka yang paling Qurani. Yang santrinya puluhan ribu penghafal Quran masih kerapia, masih kudus. Yang lain rumah takfid itu meletek euro umum. Santri ini papat proposalnya ditulikur nggon. Iya kan, NU mana masih. Ayo pondok-pondok takfid masih punyanya NU, masih. Kerapiak dari dulu, kalau tarweh ya satu juz, satu malam. Ini baru kemarin sore, kayaknya kayak paling 1 juz duluan aja. Nah santri yang sudah dari pondok udah capek, pengen kolhu, gak usah dimarahi. Nah ini kan yang baru-baru ini, Masya Allah. Ini. Hello. Dundutan gede, semua masih. Ruang-ruang gede masih. Nah barokah ini bergerak. Sekarang jadi Eropa, menghasilkan peradaban trendsetter. Menghasilkan peradaban trendsetter, hampir semua trendsetter dari Eropa. Padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama diberkahi. Tapi yang baru menunjukkan yang dari Eropa. Yang kita kadang kalau nggak pede, kalau nggak model Eropa, ya wajar karena mereka lebih tren, lebih enak. Kita jalan kaki sana tiba-tiba bikin mobil. Orang tetap dipaksa jalan kaki, nggak boleh pakai mobil dengan alasan kafir. Ya nggak bisa. Loh ya, survival manusia menjadi lebih mudah. Orang masih bawa duit kemana-mana, takut dirampok. Ya pakai obligasi, pakai ATM, pakai uang. Uang lebih aman. Pergi haji naik pesawat, lebih aman daripada sampean naik perahu. Nah penyedia itu masih di sana. Ya kan, masih di sana. Entah yang dari sini kapan. Karena kita sampai sekarang masih pegang agama. Masih pegang. Gitu loh. Masih pegang, kita masih pegang sholat. Tapi sholat kan harus diingat ini, HPN ini, harus dipahami. Sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu tetap kain. Siapa yang mikirkan tutup aurat yang dilakukan oleh santri ketika sholat? Hari ini masih Cina yang menyediakan. Maka jangan paksa santri anti Cina. Kalau Cinanya pergi, kita nggak bisa pakai sarung. Makanya kiai-kiai nggak sok-sokan. Cina hancur, kenapa nggak ikut gitu? Karena kita belum bisa menyediakan kain. BHS mahal. Atlas murah. Gajah duduk murah. Loh, ini masih. Sholat masih menggunakan air wudhunya. Wudhu sekarang dimanapun pakai pipa sama sanyo. Sholat wudhunya santri, pipa sanyonya mas pion. Masih. Apa kembali ke padasan? Kan nggak mungkin. Nih ayo. Sholat masih pakai masjid. Masjid arah kiblatnya masih pakai kompas. Penyedia kompas Jerman yang paling akurat. Sholat masih bangun masjid. Masjid masih kegedean. Harus pakai toa. Penyedianya masih Jepang sama Cina. Kalau kita pakai menara tinggi, pakai black diputer bok gitu ya nggak bisa. You know? You understand kenapa kiai nggak sok-sokan? Kenapa kiai tidak kufar kafir? Karena apa? Siklus dunianya masih menjadi bagian dari kerja bersama. Orang bikin masjid masih harus memikirkan bagaimana merekatkan pasir sama batu. Itu urusannya semen.
Itu masih urusannya semen Gresik, masih urusannya semen Bima, masih urusannya semen Padang, masih urusan-urusan itu. Jadi mau apa? Karena mbak KI ndok, pakai telur putih telur, begitu diajar gempa, berul mati kabeh wong 8.000 gitu. Ya kan mesti mikir, Mas. Yo. Puasa. Kita ngajarin puasa, tapi begitu waktunya buka, makanan yang menyediakan petani hanya sampai pada bumbu sama beras. Ketelnya siapa yang nyiapin? Ayo, kompor gasnya siapa yang nyiapin? Karena nebang hutan untuk kayu bakar nggak boleh. Harus kemudian pakai LPG tabung, siapa yang nyiapin? Industri untuk mengambil panas bumi siapa yang nyiapin? Kan nggak mungkin, HPN belum bisa. Masih UKM. Memang bisa. Imikri. Mikro itu udah kecil. Ini mikri, kecil lagi. Belum bisa. Kita hari ini, malam ini ngaji. Ini perlengkapan semuanya belum ada yang kita sediakan sendiri. Mulai dari lampu, sound system, bahkan air aqua yang dikletek mereknya ini Prancis ini yang menyediakan, Danone. Speakernya masih Cina. Ayo, ini mereknya apa ini? Kita tahu ini. Wireless mikrofon, mereknya. Z Pro. Lah. Cina. Kacamatamu Cina. Takut beranak sing kondom isi Cina. Lho iki apa sampean? Dulu ya kita kan masih ini komplit ini semua. Makanya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan di situ nakiroh, maknanya khairan kamilan. Artinya kebaikan yang sempurna. Kebaikan sempurna bukan milik manusia, dia milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Baiknya bareng-bareng. Kita ngaji baik ini karena apa? Ada speakernya. Kalau tukang speakernya malas dimatiin ya habis. Nggak bisa baik itu berdiri sendiri. Makan aja doanya Allahumma barik lana, bukan barikli. Karena bersama makan-makan itu yang paling enak. Makanya kiai santri masih makan bareng. Yang masak siapa, yang bikin kompor siapa, yang bikin bumbu siapa. Jadi enak dikasih garam. Yang bikin garam orang Rembang, bukan orang Jogja. Sementara orang Jogja nggak pernah berpikir, jangan-jangan waktu bikin garam orang Rembang, itu ditambahnya kencing. Kan juga nggak tahu sampean. Sampean tahu itu sambil kencing itu. Makanya orang Jawa menyebutnya uyah. Tetangganya uyah, uyuh. Podo-podo kecute, podo asem. Orang nggak pernah nanya. Itu terus garam dibawa ke Jogja, sampean tahu. Lewat Semarang terus sopirnya mampir di warung remeng-remeng itu nggak ada yang tahu. Di dunia masih komplit. Masih bersama, maka kehidupan bersama harus dijaga. Nah itulah makanya para ulama ini nggak ekstrim. Nggak dikit-dikit kafir, nggak dikit-dikit musyrik. Yang selalu begitu biasanya kiai freelance. Ustadz freelance itu, yang umatnya subscribe itu yang ribut. Kiai nggak berani. Kiai ngajar haji berangkat nasi. Tapi yang memberangkatkan urusannya Boeing sama Airbus. Boeing Airbus itu perusahaan Yahudi. Kalau Yahudinya mati, kita renang. Makanya Kiai nggak sok-sokan hancurkan Yahudi, bunuh, nggak begitu, Kang. Ayo, lu gintunya makanya sama harus ngerti. Kenapa Kiai NU itu tawassut, tasammuh, tawazzun? Karena hampir seluruh siklus kebaikan ini masih ditanggung bersama barokna haulahu yang bergerak dari Masjidil Aqsa dan yang bergerak dari Masjidil Haram. Makanya kayak yang rukun, hidup yang rukun. Enggak tiba-tiba bang haram. Lah kalau bang haram sampean pakai uang, ya haram, uang itu produksi bank. Sementara kita kirim anak kita mondok pakai uang. Ayo, mau kirimi telo kan enggak lah ini loh. Jadi kenapa sampai kalau pengen tahu kenapa sih kiai-kiai itu landai? Kenapa kiai-kiai itu tidak kemudian ekstrim
mengambil sikap-sikap yang sangat keras seperti orang-orang sekarang. Nah, orang-orang itu kan penuh dosa sebenarnya. Rokok haram. Tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Masuk APBN, APBN-nya haram untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Ya. Kenapa Kiai nggak cocokan? Nah itu loh, maka HPN ini harus paham itu. Kenapa? Rule of game-nya Kiai, itu rule of law-nya seperti itu. Nah kemudian sembarangan. Nah menyongsong masa depan ini kan nggak mudah. Dengan teknologi-teknologi yang sudah luar biasa. Amerika telat itu. Dia yang membangun peradaban milenial itu. Tapi begitu dia sombong dikit, telat masih bertahan pada obligasi, mati dia. Dia ini yang bangun, obligasi dia yang bikin, dia yang punya. Begitu dia sok-sokan, itu mempertahankan obligasinya karena dia merasa paling kuat, dan negara yang bisa mengatur obligasi dunia, dia bertahan. Telat dikit, habis di tahun 2007, kita belum kerasa. Tahun 2007 habis diajar, dia ngeluarin obligasi gede. Karena apa? Tiba-tiba pemilik uang dunia menggeser duitnya 8 triliun dolar ke HSBC dari Bank Devisa New York. Mau apa? Akhirnya 2012 jatuh tempo. Nggak bisa bayar kepada Shanghai Corporation. Hasilnya apa? Dia nyerah. Tapi bentuk penyerahan dunia modern tetap seperti dunia kuno, bikin ketoprak. Akhirnya bikin kiamat 2012. Dunia terjadi kiamat, Amerika habis, tapi mau geser ke Cina dikit masih malu. Yang selamat Tibet. Iya, Cina nggak mau kalah, ya sudah nyerah aja deh. Akhirnya dia bikin film The Forbidden Kingdom. Tongkat Sun Gokong harus diserahkan ke Cina, tapi yang nyerahkan anak Amerika kecil. Diantar sama siapa? Diantar sama Jackie Chan. Ingat gak film itu? Ini dunia sedang berpikir. Karena apa? Milenial itu tetap ada batas teritorinya. Namanya apa? Nation state. Karena sehebat apapun pemahaman kita tentang Eropa, ketika kita pergi secara manual dengan jasad, mesti ditanya, pasportmu mana? Walaupun paspor elektronik atau apa, tetap batasnya ada. Jadi orang tidak boleh lupa. Makanya semuanya sedang mempersiapkan bagaimana perlindungan kepada manusia dengan atas nama agama atau atas nama yang lain. Cuman satu, bagaimana kemanusiaan bisa berjalan, bisa tegak, dan bisa melangsungkan kehidupan. Karena dunia sehebat apapun kalau manusianya habis, ya nggak berguna. Agama sebaik apapun kalau manusianya mati, ya nggak berguna. Makanya kemanusiaan ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Nah hari ini sebenarnya semua orang sedang berbicara tentang kemanusiaan. Itu. Nah yang paling genuine ngomongin manusia, yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah referensi dunia, ya NU. Yang paling genuine ketika ngomong manusia. Kenapa? Karena semenjak masih belum lahir udah diurus. Masih di dalam perut, hanya NU yang ngurus manusia semenjak di dalam perut. Mitoni, ngapati, ya. Undang nih selawatan, menganggil tetangga, beli jeruk, beli apa saja sampai roda ekonomi pasar berputar gara-gara wong ngapati, wong mitoni. Ya, diurus betul ini manusia karena tulang punggung dunia ini manusia. Jadi akhirnya semua sadar, dunia sekarang sadar pusatnya ada di manusia. Cina kemarin yang dibayangkan adalah penguasaan ekonomi dunia. Dia beli semua obligasi dunia. Dia mainkan semua produsen-produsen besar dunia. Dia hajar dengan duplikasi-duplikasi. Dia jual ke pasar kelas bawah sampai kelas menengah. Habis dunia kacau. Dan dia tidak tersentuh. Ketika dunia sedang ngomong agama, dia punya cara sendiri ngomong agama. Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan larang mabuk, dia punya dewa mabuk. Tuhan kalau sudah sangat berkuasa, dinaiki Sun Gokong sampai Tuhan yang ngungsi. Itu kalau di Cina, makanya dia flat, datar.
Ya. Cadangan devisa terbesar dunia hari ini milik Cina. Tapi Cina baru kerasa pusatnya ada di manusia. Buktinya apa? Sekarang begitu dia berpikir punya uang, dia berpikir juga cadangan makanannya mau dari mana. Karena makanan ternyata nggak bisa digital. Nggak bisa digital. Makanya sekarang ketika kemarin dia punya kekuatan finansial gede, renggang kelahiran di Cina dipepetkan dibuka kerannya. Sehingga banyak lagi yang punya 2, yang punya 3. Tapi yang nggak kepikiran bahwa setelah itu urusannya makan. Begitu urusannya makan. Dalam 1 hari harus kasih makan 1,5 miliar manusia. Sekarang bergerak mendekati 2 miliar. Baru kerasa tidak tercukupi 1 juta ton gandum setiap hari. Karena apa? Gandum tidak bisa digital. Dia harus tetap ditanam. Dia tetap sebagai zar'in. Baru kerasa. Maka mereka baru sekarang mulai berbicara tentang manusia harus sopan dengan tetangga. Dengan apa? Kembali ke nilai-nilai luhur Cina yang sopan. Yang harus ada kalau orang minta kasih. Kalau ada orang butuh kasih. Orang utangi. Mulai berbicara begitu. Karena baru kerasa semua tulang punggungnya adalah manusia. Di tempat yang lain sudah masalah. Manusia saling bunuh atas nama agama. Sehingga agama tidak bisa jalan karena manusianya rusak. Nah, sekarang dunia bagaimana mengelola manusia agar menjadi sangat baik. Agar manusia itu layak menjadi khalifatan fil ard. Yang punya persediaan itu hanya NU hari ini. Yang lain punya humanisme. Yang lain punya behaviorism. Tapi Nahdlatul Ulama punya. Punya apa? Bagaimana menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Diurus. Belum lahir bagaimana proses membuatnya. Diurus sama NU. Ngaji kitab Qurratul Uyun. Bagaimana miring kiri, miring kanan. Diurus itu besok harus mulai lagi itu. Nah, yo, naik dari kanan turun kiri, naik kiri turun kanan. Diurus. Ada kitabnya komplit. Setelah jadi, diurus. Bacain Quran, bacain Yasin 4 bulanan, 7 bulanan. Sampai ketika lahir, ari-arinya diurus. Karena dia bukan ari-ari kambing. Dia bukan plasenta babi, dia plasenta manusia. Organnya manusia diurus dengan benar. Dikasih lampu, dikasih kembang, dikasih jarum, dikasih kaca, dikasih sisir. Bila perlu dikasih buku. Bila perlu kasih ATM besok. Diurus itu. Ayo, kasih nama walimatut tasmiyah diurus. Sampai buang pucuk manuk diurus walimatul khitan. Komplit. Diurus bagaimana mendoakan, bagaimana apa ketika masih Rodotul Atfal. Ya diurus semua TPQ, TPA komplit. Sampai mendekati mati masih diurus. Bacain Yasin, bacain tahlil. Begitu sakaratul maut diurus, ngubur diurus. Benar-benar ngurus manusia paling komplit. Yang lain manusia sudah diurus seperti ngurus sapi. Tapi Nahdlatul Ulama ngurus manusia sebagai pusat dari segala kehidupan bumi. Diurus sebagaimana urusan manusia. Mana ada yang ngurus seperti NU? Setelah mati sudah di dalam kubur masih ditalkin. Ditanya, kamu kalau ditanya Marrobuka jawab Allah ya. Walaupun nggak jawab, ada yang nanya, lu itu denger apa enggak? Ya kalau kamu pengen tahu denger enggak, ya mati ya lah tak talkin. Urusnya komplit, dibacain Yasin. Ya Allah, kuburannya diperbaiki, dandani karena ini kuburan manusia. Kasih bunga, kasih air, hargai karena ini manusia. Betapa 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari, setahun. Khol. Siapa yang ngurus manusia sedetil dan sekomplit Nahdlatul Ulama? Saya mau nanya. Bandingkan dengan seluruh teori kemanusiaan dunia. Nggak ada satupun orang yang berani mengurus manusia seperti Nahdlatul Ulama. Ngeragati, duwii, nukokno jeruk, nukokno es, nukokno apa yang gue tonggo walaupun sudah mati. Ayo, goleki kalau ada. Cari, mana kalau ada. Aku pengen ruwongi.
Loh itu ngurus manusia, karena dia ini pusat. Kalau ini baik, agama berguna, karena bisa dijalankan oleh manusia. Atas nama kebaikan membangun khilafah, manusianya rusak. Akhirnya Islam nggak jalan. Atas nama manusia, tapi ribut masalah jenggot, Taliban bubar gitu loh. Orang sembahyang Jumat yang nggak ada, orang ngaji nggak ada, karena tembak-tembakan. Di Indonesia nggak sholat, nggak apa, bisa kumpul bareng. Dengan cara apa? Didongakno muga-muga sing gak sholat dadi sholat. Lu di NU di mana? Jadi yang punya siklus untuk membangun manusia dalam konsep dasar yang paling asas itu ada di dalam Nahdlatul Ulama. Tapi juga tidak kemudian menjadi ekstrim, tidak memaksa manusia menjadi manusia asosial, tidak memaksa manusia menjadi individual. Caranya agar manusia tidak menjadi individual, maka manusia dalam kehidupan agama yang paling pribadi selalu dihubungkan dengan kehidupan bersama. Doa yang masih bersama tinggal NU. Yang lain amin amin, kiainya doa. Kalau kecapean amin, kiainya berhenti. Kalau yang doa semakin banyak dibawa ke alun-alun Kridosono. Namanya istighosah kubro. Yang menikmati siapa? Tukang parkir menikmati parkiran. Tukang tahu menikmati tahunan, bakul katok nikmati katok, pasar bergerak dalam kehidupan sosial yang akan menumbuhkan kebersamaan dan ketahanan pangan dan ekonomi. Sing ngisi sapa nek gak NU? Sampeyan goleki nek sing ono. Ayo. Cinta Rasul yang menghasilkan kehidupan bersama dan roda ekonomi cuman di NU. Rejepan, mulutan, ruahan, nuzulul Quran, hijriyah, panggung disewa, sound system disewa, tukang syuting disewa, tenda disewa, gelaran disewa, semua roda ekonomi berputar mulai besek sampai pitik, payu. Ayo coba. Kalau sudah semuanya sholawatan, datang semua. Mau terserah, wong manusia punya kecenderungan beda-beda. Ada yang sholawatan dengan model Arab, silahkan. Ada dengan lagu dangdut, silahkan. Ada dengan lagu Jawa, silahkan. Akhirnya dikumpulkan jadi satu di alun-alun. Namanya apa? Kridosono bersolawat. Kalau Habib saya yang datang kain putih, laku semua. Pabrik kain putih seneng. Sepanduk laku, slayer laku. Sampai gagang pancing laku. Ketahanan seperti itu dari mana? Kalau itu kemudian dihitung dalam 1 tahun berapa triliun yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama untuk merawat manusia yang cinta Rasul, merawat bangsanya dalam kebersamaan dan roda ekonomi. Siapa ayo? Golek ono liyane nek ono, ora eneng. Uripe dhewe-dhewe pantesane NU ora patek ndek duit ya masuk akal. Wong duit entek nggo mulutan, duit entek sing liyane mesjide gede-gede wong blas gak tau metu duwe kok Allahumma medit niku. Nah ini kan kondisi real. Jadi jangan kau bilang NU ini organisasi kuno gak apa-apa. Tapi karena kebersamaan yang dirawat dan dijaga oleh NU, yang lain menikmati indahnya kebersamaan dalam keamanan berbangsa dan bernegara. Lho melo sapa kene ora melo NU? Ora melo NU kok nikmati diglundungno plung ngono wis ora ono sing online. Ayo, terhadap para jasa para pahlawan yang masih ingat siapa ya NU, kuburannya diparani, makamnya didatangi, bis pariwisata laku, nyambut makam wali, jual katok laku, jual nasi laku, sampai copet bisa hidup di makam-makam para wali dan pahlawan. Itu jasanya siapa? NU sing ngopeni ngono iku. Setelah ziarah ke makam-makam para wali akan rindu dengan tanah-tanah itu. Semakin banyak tanah yang diziarahi, semakin banyak kerinduan terhadap tanah-tanah para gurunya. Kalau semakin banyak kerinduan pada tanah-tanah para gurunya, itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Mana ada santri jadi teroris yang suka ngebom. Mau ngebom Surabaya, nggak enak sama makamnya Mbah Ngampel. Mau ngebom Madura, nggak enak sama makamnya Mbah Khalil. Mau ngebom Jombang, takut sama makamnya Gus Dur. Mau ngebom Cirebon, takut makamnya Sunan Gunung Jati. Mau ngebom Jogja, takut sama makamnya Syekh Jumadil Kubro. Takut sama Imogiri, takut dengan makam-makam itu. Makanya semua teroris yang suka ngebom, tidak satupun dari mereka adalah kelompok yang pernah ziarah kubur. Itu ngen, lu tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan.
Nah itulah NO. Lu ngono kok tiba-tiba terus sing ngalo. NO iki gunane apa? NO prei mulutan, pasarmu macet. Sapa sing tuku jerukmu? NO prei wis romerot mbok bidahno, makanya orang-orang pasar dan yang bergerak dalam roda ekonomi jangan musuhi NU. Karena kalau NU berhenti dan mogok tidak membeli punyamu, punya HP entok sing dituku, bubar dekmu. Lah coba, ini lho bengi-bengi udan-udan sone payu gara-gara ono HPN. Tendone payu lho kan gitu den. Sonmu payu Kang. Syutingmu payu. Mark Zuckerberg payu, Facebook payu. Siaran langsung. Nah inilah kompleksitas sebuah sistem kehidupan yang komprehensif dan integrated dibangun oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari hulu sampai hilir Nahdlatul Ulama tidak pernah meninggalkan manusia, tidak pernah meninggalkan Islam. Kon ninggalno, arep mati wis mbok tinggalno. Begitu mau mati mbok glundungno. Begitu bar mbok kubur lali, wis sudah. Itu. Makanya perang Jawa bisa terjadi karena apa? Makam. Karena bagi Pangeran Diponegoro urusan makam adalah urusan siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau waktu itu Diponegoro tidak ngelawan, mungkin kita habis sudah menjadi sebuah bangsa. Karena makam, karena santri punya makam yang mau ditabrak oleh rel kereta, yang bagi Belanda kereta itu ya lebih penting. Tapi jarine wong Jawa waktu itu ya ora penting, ora paten ra duwe rel, tapi nek makamku hilang kami kehilangan tawasul, kehilangan wasilah, kehilangan siratal mustaqim yang isinya siratal ladzina an'amta alaihim. Hasilnya apa? Perang Jawa meledak, Belanda bangkrut. Akhirnya ketika Belanda bangkrut, Belanda nyesel, ente-entean Kang kita habis perang sama orang Jawa. Akhirnya Van de Venter sebagai anggota Volkskrant Belanda lapor pada Ratu Wilhelmina, harus ada sistem perubahan penjajahan kepada negara-negara Hindia Belanda. Kalau tetap dengan perang kami sudah nggak sanggup, kami bangkrut. Akhirnya Ratu Wilhelmina, kalau begitu sekolahkan aja orang-orang inlander itu, orang-orang Hindia Belanda, sekolahkan. Lahirlah politik etis. Akhirnya kemudian anak-anak Indonesia bisa sekolah di Belanda. Tapi karena anak-anak Indonesia terbiasa dengan hidup sosial yang terbuka, maka mereka lebih suka datang ke pasar-pasar malam. Di pasar-pasar malam menemukan sebuah buku selundupan yang ditulis oleh Ernest Renan dengan judul What is the Nation? Apa itu sebuah bangsa? Itulah yang melandasi kesepakatan bersama hidup satu bangsa, satu tanah air, dan satu negara, satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air, terikat dalam sumpah pemuda. Kemudian ditopang oleh santri hubbul waton minal iman. Jadilah yang namanya nation state, negara kesatuan Republik Indonesia, yang akhirnya kita nikmati. Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan cara santri dan Nahdlatul Ulama hari ini kita juga lebih lega. Ternyata Islam masih bisa ada ruang besarnya. Islam yang bergerak ke Cina berhenti, tidak bergerak lagi. Islam yang bergerak ke Eropa macet, Islam yang bergerak ke Afrika berhenti, yang ke Rusia berhenti, tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Ayo, orang haji paling banyak Indonesia, sholat paling banyak Indonesia, orang berjilbab paling banyak Indonesia, orang punya masjid hafal Quran terbesar ada di Indonesia. Maka jangan sekali-sekali kita mengatakan Islam Indonesia adalah Islam tertindas dan dikriminalisasi. Itu adalah upaya orang-orang bodoh yang sedang menjual apa yang sudah gagal di beberapa tempat. Ikhwanul Muslimin, problem solvingnya orang Mesir gagal di Mesir. Ikhwanul Muslimin gagal. Ada kemudian datang dari Filistin, namanya Hizbut Tahrir, didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, gagal di Eropa, di Arab.
dibawa ke sini. Semua produk gagal, hampir semuanya dibawa ke sini. Kenapa? Karena tidak mau menjadi followernya Nahdlatul Ulama. Pengen independen, akhirnya jadi agak organisasi freelance yang nggak cocok dengan tanah Nusantara. Ketika mereka nggak cocok dengan tanah Nusantara, kita teguhkan bahwa kita punya Islam Nusantara. Nilai Islam Indonesia dengan tulang punggung Nahdlatul Ulama, siap menyongsong teknologi yang sudah dipakai berapa ratusan tahun, yang namanya cloud, yang namanya Lauhil Mahfuz. Kita udah menyelesaikan itu. Yang lain menggunakan tapi mengingkari. Jadi dunia sedang berubah, bergeser kemanapun. Sampai pernah nggak membayangkan bahwa sistem analog yang namanya Inggris itu yang sekian puluh tahun menikmati fasilitas poros Canberra, London sama Washington, tiba-tiba gagal Brexit. Sampai nggak pernah kebayang. Tiba-tiba kemudian Eropa membayangkan punya lahan yang luas, kemudian mendanai Ukraina untuk melakukan perang dengan Rusia. Rusia bertahan, akhirnya diledakkan pipanya. Sekarang beli gas dari Amerika jatuhnya lebih mahal. Akhirnya Eropa di depan musim dingin sangat kacau luar biasa. Sudah bukan lagi inflasi, sudah bukan lagi deflasi, sudah bukan lagi reflasi, tapi ini adalah resesi dunia yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang di seluruh dunia pada tahun 2030-40. Krisis air, pangan dan energi. Krisis air insya Allah kita masih selamat karena kita negeri air, hujan tidak pernah berhenti. Urusan makanan insya Allah kita masih selamat karena makanan kita variatif. Dari padi, telo, sampai tales, sampai gembili, sampai uwi masih komplit. Dari urusan energi kita masih menyiapkan 3 energi besar. Kalau berbicara tentang energi air, kita punya air. Berbicara tentang energi panas bumi, kita negeri cincin api. Berbicara tentang energi matahari, kita punya 3 waktu. Berbicara tentang energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Maka jangan heran semua sedang bersiap-siap ke Indonesia. Nabi Sulaiman dikatakan dari Indonesia karena membangun Candi Borobudur. Ratu Saba dikatakan dari Wonosobo, Nabi Sulaiman dari Sleman. Sekarang Atlantis yang hilang dikatakan dari Bawean. Dan kita akan bangga dengan hal-hal yang seperti itu, tapi kita lupa bahwa itu adalah cara yang paling fundamental untuk mendekonstruksi budaya orang. Setelah itu take over diambil atas nama turunan nenek moyangku kon karek toleh ngono. Lah itu makanya Nahdlatul Ulama enggak lupa, ayo cinta tanah air, ziarah kubur, kemana. Lah ini bagaimana mempertahankan bangsa dan negara, karena masa depan kita adalah masa depan di mana teritori yang terjaga. Untuk siapa? Untuk anak-anak Indonesia. Dan disitulah Nahdlatul Ulama dengan sekian dinamikanya antara pengurus harian, pengurus Banom, antara HPN yang akan bergerak ke titik-titik yang paling berjihad ini nanti, yang tidak kemudian mengambil titik paling ekstrim, apakah kiri, apakah kanan, tapi tetap di tengah-tengah. Mengambil sikap tawasud itu gak mudah, Pak Wawan. Kalau menjadi ekstrim itu mudah, tinggal bawa bom panci, udah ekstrim, udah selesai. Nah itulah. Nah ini dunia, masa depan dunia. Sebentar lagi akan ada penyelesaian bangsa yang gagal, bangsa yang bangkrut. Nah tinggal Nahdlatul Ulama yang punya umat. Makanya kita menyiapkan itu semua dalam bingkai-bingkai yang paling dasar, menjaga manusia, eksistensi bangsa dan negara. Kita bangkitkan semangat beragama yang tetap punya jangkar sosial yang mapan. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Nah ini belum mulai ngaji saya. Ini ngaji kan ada amma ba'dunya. Nah ini baru amma ba'du. Belum mulai, Pak Wawan tenang, masih sore. Ini baru amma ba'du. Jam berapa tadi? Oh jam 11 karena ini pengusaha, ya udah nanti kapan-kapan lagi kita teruskan. Kalau sudah situasinya reda, nggak hujan ini, sini kita kumpul, kita tablik akbar besar warga Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kita berbicara agama, bangsa dan negara dengan basic manusia yang paling solid, paling komprehensif. Hari ini hanya Nahdlatul Ulama yang punya mekanismenya. Ternuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah